Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Himyatami dengan NIM D1C122040. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai produksi bersih, mulai dari konsep dasar produksi bersih, terus diagram-diagram eh, US, USAID, lalu kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri, dan beberapa sumber limbah industri menurut UNEP 2002. Dan juga bagaimana skema proses produksi itu di salah satu agroindustri. Dan uh, penjelasan ini untuk UAS mata kuliah produksi bersih. Baik. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai konsep dasar produksi bersih. Bahwa produksi bersih itu merupakan suatu kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengurangi limbah mulai dari sumbernya, bukan mengolah limbah, eh, bahkan mengolah limbah hingga akhir proses. Jadi konsep ini menekankan efisiensi penggunaan mulai dari bahan baku, energi, air, dan sumber daya lainnya, sehingga proses produksi itu menjadi lebih ramah lingkungan dan ya ekonomis. Nah, intinya produksi bersih itu adalah upaya mencegah pencemaran sebelum terjadi, bukan hanya sekedar mengatasi dampak-dampaknya. Lalu diagram teknik produksi bersih menurut USAID dan akan ditampilkan nantinya bahwa dalam berdasarkan USAID bahwa yang pertama itu adalah good housekeeping, di mana pengelolaan operasi yang lebih rapi dan disiplin. Lalu substitusi bahan baku, mengganti bahan-bahan yang berbahaya dan yang lebih dengan yang lebih ramah lingkungan. Lalu pengendalian proses mulai dari pengaturan suhu, waktu, tekanan agar lebih efisien. Lalu modifikasi peralatan ini perbaikan atau pergantian alat agar lebih hemat energi. Lalu daur ulang internal, jadi pemanfaatan kembali limbah di dalam proses. Selanjutnya yang terakhir juga perubahan produk dari kita mendesain produk yang lebih ramah lingkungan. Eh, Selanjutnya yang ketiga adalah kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Jadi ada beberapa kendala dalam penerapan produksi bersih dalam industri. Yang pertama itu adalah keterbatasan modal, terutama ya pada industri-industri kecil menengah UMKM, karena ya produksi bersih ini sering dianggap membutuhkan ya biaya investasi yang cukup besar di awal-awal. Lalu kurangnya pengetahuan dan kesadaran baik dari manajemen maupun pekerja mengenai manfaat jangka panjang produksi bersih tersebut. Lalu yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan karena industri yang sudah nyaman dengan sistem produksi lama itu terkadang masih belum bisa menerapkan produksi bersih yang ramah lingkungan. Jadi yang keempat adalah keterbatasan teknologi, terutama untuk industri yang masih menggunakan peralatan-peralatan yang lama. Jadi dalam produksi bersih juga membutuhkan teknologi untuk mendukung pengolahan limbah yang baik. Lalu yang kelima adalah kurangnya dukungan dan insentif, sehingga jadi industri itu tidak terdorong secara maksimal untuk melakukan produksi bersih ini. Nah, kendala-kendala ini bisa menyebabkan produksi bersih sering dianggap sebagai beban, ya, maksudnya sebagai kendala yang mungkin susah untuk dilaksanakan, padahal sebenarnya bisa menjadi peluang efisiensi pada proses produksi. Nah, selanjutnya itu adalah yang keempat tentang eh, jenis limbah industri menurut UNEP 2. Menurut UNEP 2 terdapat 4 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, limbah gas. Yang pertama itu limbah padat, yang kedua limbah cair, yang ketiga limbah gas atau emisi udara, yang keempat itu limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama kita masih tentang limbah padat. Limbah padat ini limbah yang berbentuk padatan, seperti kayak sisa-sisa bahan baku,
Berarti ampas produksi, kemasan-kemasan rusak dan produk-produk cacat. Lalu yang limbah cairnya itu limbah yang berupa cairan mungkin yang bisa berasal dari proses pencucian, ekstraksi atau mungkin sisa-sisa reaksi pereaksian kimia. Lalu yang ketiga adalah limbah gas atau emisi udara. Ini limbah yang dilepaskan ke udara seperti asap, debu, uap, dan mungkin gas hasil pembakaran selama proses produksi. Selanjutnya itu adalah yang keempat, limbah B3, limbah yang tentu mengandung zat yang berbahaya seperti pelarut kimia, misalnya kalau yang oli-oli mesin dalam industri, atau residu-residu pestisida yang berpotensi itu dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Yang kelima, kalau bagaimana skema produksi agroindustri ini, eh, yang kelima itu bagaimana skema proses produksi salah satu industri, eh, mengidentifikasi kemungkinan munculnya limbah dan bagaimana opsi produksi yang bersihnya. Yang pertama mungkin saya mengambil contohnya dari eh, agroindustri tepung singkong. Nah, bahwa kita tahu skema proses tepung singkong itu mulai dari bagaimana eh, pengupasan, penerimaan terlebih dahulu, lalu pengupasan, pencucian, pemarutan, ekstraksi patinya, lalu pengendapan, pengeringan, yang terakhir pengemasan gitu. Jadi eh, yang dapat kita identifikasi mungkin yang pertama adalah limbah padatnya. Limbah padat sudah jelas bahwa kulit singkongnya, mulai dari kulit singkongnya itu akan menjadi limbah padat pada proses produksi, lalu ampas singkong hasil pemarutan, dan pati yang tidak terambil gitu. Nah, itu akan menjadi limbah padatnya setelah diidentifikasi. Lalu limbah cair, limbah cair itu ada berupa air mungkin bekas cucian singkong dan mungkin air sisa proses ekstraksi pati ini yang mengandung bahan organik tinggi. Jadi yang ketiga, selanjutnya itu limbah gas. Jadi limbah gas ini seperti bau, mungkin pengendapan selama limbah-limbah cair itu yang tidak diolah mungkin akan menjadi pengendapan sehingga menjadi membusuk limbah tersebut. Lalu yang keempat adalah bisa jadi kalau dalam energi itu pemborosan, penggunaan air yang berlebihan, serta energi mungkin energi pengiriman yang kurang efisien. Lalu opsi produksi bersih untuk meminimalkan limbah, ya, yang pertama itulah pemanfaatan limbah padatnya. Lebih dahulu bahwa ampas singkong tersebut bisa dimanfaatkan sebagai eh, pakan ternak, bahan baku kompos, lalu bisa menjadi beberapa produk lainnya. Yang kedua itu adalah eh, penggunaan ulang air proses atau air hasil cucian singkong itu kita bisa eh, gunakan sebagai pupuk kompos. Lalu yang ketiga, kita bisa pengendalian proses ekstraksinya untuk pengaturan waktu dan kecepatan ekstraksi agar patinya itu lebih optimal dan sisa bahan itu berkurang. Yang keempat adalah efisiensi energi pengeringannya, di mana penggunaan alat pengering yang lebih hemat energi, atau pemanfaatan panas matahari sebagai pengering awal. Lalu opsi opsi bersih mungkin untuk dari beberapa aspek aspek teknis, opsi bersih bersih dapat diterapkan dengan teknologi sederhana, ya, dan tidak memerlukan perubahan besar pada proses produksi. Misalnya aspek ekonomi itu untuk mengurangi mengurangi biaya pengolahan limbah sehingga menambah nilai jual limbah padatnya serta menekan penggunaan energi. Lalu aspek lingkungan, em, menurunkan beban pencemaran air serta mengurangi volume limbah yang dibuang ke lingkungan. Secara aspek sosial, jadi lingkungan kerja kan menjadi lebih bersih, dan hubungan industri dengan masyarakat sekitar itu akan menjadi lebih baik. Jadi berdasarkan beberapa hal tersebut itu penerapan polusi bersih pada
agroindustri berkegiatan itu layak dan menguntungkan. Jadi saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, baik penyampaian materi maupun kesalahan pengucapan. Saya Muhammad Hilmi Tami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.